Salam sejati takkan pernah terganti, salam rindu takkan pernah tertipu, dan salam keselamatan takkan pernah terlupakan. Maka dari itu terimalah salam saya dari lubuk hati yang paling dalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudari Titis Dwi Andani selaku pimpinan umum LPM Aqua FPIK UB, yang terhormat Saudara Muhammad Ali Aurido selaku pimpinan umum LPM Dian via UB, dan yang saya sayangi rekan-rekan LPM Aqua FPIK dan LPM Dian via UB. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas tanda kebesarannya, di sana kita masih diizinkan untuk bersyukur. Atas luasan nikmatnya, kaki ini masih diizinkan untuk berdiri. Dan atas anugerah terindahnya, jiwa ini masih diizinkan untuk berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Maila Agustin Andriana dari LPM Aqua FPIK UB yang akan membawakan acara Sahabat Aqua pada siang hari ini. Kepada peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian sesi diskusi, ice breaking, dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Sebagai umat yang beragama, alangkah baiknya sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai, namun dicukupkan. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama, yaitu dari pimpinan umum LPM Aqua FPIK UB. Kepada Saudari Titis Dwi Andani dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk MC. Baik, perkenalkan saya Titis Dwi Andani. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman via LPM Dian, dan yang saya hormati pimpinan umum LPM Dian, Kak Ali, dan juga rekan-rekan dari LPM Dian semuanya. Dan tak lupa juga saya berterima kasih banyak untuk teman-teman dari LPM Aqua yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk acara kita semua, yaitu Sahabat Aqua. Acara kali ini merupakan salah satu rangkaian acara dari departemen kami, dari Departemen Relasi Usaha, dengan topik yang mungkin diangkat hari ini adalah tentang sharing broker. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mungkin bisa menyampaikan kritik dan saran satu sama lain untuk kemajuan pers bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semangat untuk semuanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Titis Dwi Andani atas sambutan yang sudah diberikan. Sambutan selanjutnya itu dari pimpinan umum LPM Dian kepada Saudara Muhammad Ali Al-Ridho, dipersilahkan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ali Al-Ridha atas sambutan yang sudah diberikan. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, langsung kita menuju ke acara utama, yaitu mengenal lebih dalam tentang masing-masing LPM beserta program kerjanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan menyampaikan pendapat, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofonnya, atau teman-teman bisa juga menyampaikan melalui kolom chat. Sesi presentasi kali ini bisa langsung dimulai dan diawali dari rekan-rekan LPM Aqua. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya izin masuk untuk membacakan program kerja dari LPM Aqua UB. Next. Untuk susunan kepengurusan LPM Aqua 2021 dimulai dari pimpinan umumnya yaitu Titis Dwi Andani. Selanjutnya ada Sekretaris Umum yaitu Kak Amira Syahidah, Bendahara Umum Destiana Hermanita, Kepala Departemen Redaksi Dianisa Pristasari, selanjutnya ada Kepala Departemen PSDM Aditya Budi, dan Kepala Departemen Relasi Usaha ada Regita Lisma Putri, selanjutnya ada Kepala Departemen Litbang, yaitu Kak Rara Ameria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Titis. Oke, terima kasih buat Aisyah. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena sinyal saya agak kurang terkondusif. Jadi saya menyampaikan tentang lambang dari LPM Aqua. Jadi untuk logo dari LPM Aqua sendiri itu bisa dilihat teman-teman semua itu berbentuk segitiga sama kaki. Itu melambangkan kalau Aqua ini berdiri seimbang tanpa memihak siapapun. Dan selanjutnya menggambarkan ujung pena yang terbalik dengan perpaduan jangkar dan lebih mengarah ke simbol huruf A yang melambangkan aqua. Lalu warna merah ini melambangkan tentang keberanian. Dan satu titik merah di tengah itu melambangkan kerjasama yang berfokus pada satu tujuan yang sama dengan tekad yang bulat. Lalu LPM Aqua sendiri mempunyai slogan yaitu Sapere Aude yang artinya LPM Aqua ini dapat berpikir kritis dan berdiri sendiri. Oke, bisa lanjut. Untuk visi misinya sendiri, untuk visi dari LPM Aqua yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang jurnalistik dengan mengedepankan berpikir yang jujur dan bertanggung jawab. Untuk misinya sendiri, yang pertama, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, membangun daya kritis, analitis, dan solutif mahasiswa terhadap kondisi sosial masyarakat dan bangsa, ikut serta membentuk opini yang berkaitan dengan perikanan, ikut membangun dan mengembangkan lingkungan akademis dan lembaga kemahasiswaan yang sehat, objektif, dan progresif, dan menciptakan budaya literasi di kalangan mahasiswa FPIKUB. Oke, next. Oke, ini bisa dilanjutkan ke kepala departemennya masing-masing ya.
Berhubung saya Kepala Departemen PSDM, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aditya Budi Pradana dari Ilmu Kelautan 2019. Salam kenal buat teman-teman dari LPM Dians. Oke, untuk proker dari PSDM sendiri, yang pertama ada open recruitment anggota, dibuka untuk mahasiswa baru dan 2 angkatan sebelumnya. Biasanya dilakukan setelah open recruitment dari BEM di FIK. Kemudian yang kedua ada Diklat-SAR, yaitu seperti peresmian anggota baru menjadi anggota muda dengan beberapa materi. Ada materi kelas juga, ada materi lapang, dan ada penugasan. Nah, berikutnya ada PJTD atau pelatihan jurnalistik tingkat dasar, memberikan pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Sasaran pesertanya regional Malang Raya. Nah, ada kemungkinan untuk Diklat-SAR ini nanti digabung ke pelatihan jurnal tingkat dasar, seperti itu. Selanjutnya ada ngopi santuy, yaitu diskusi ringan terhadap isu yang sedang diangkat melalui platform live Instagram, sehingga diharapkan audiensnya lebih bervariasi lagi. Selanjutnya ada bangun silaturahmi antar generasi atau disingkat bagasi, silaturahmi antar angkatan, antara anggota aktif dengan anggota yang sudah demis, atau anggota yang mungkin telah lulus dari FPIKUB. Gitu. Inti dari proker ini adalah tentang sharing session bagaimana jalannya keorganisasian LPM Aqua selama antar generasi tersebut. Ini ada staff of the month, yaitu salah satu sarana apresiasi kinerja di mana ada beberapa kriteria penilaian yang dilakukan di setiap tanggal 20 di setiap bulannya. Kemudian ada murak atau musyawarah anggota Aqua, musyawarah tertinggi sekaligus menjadi transisi periode, transisi kepengurusan dari LPM Aqua. Ini ada jenjang karir, yaitu apresiasi terhadap kinerja staf, di mana ini lebih ke kerapian dari jenjang karir seseorang di keorganisasian, seperti itu. Ada anggota muda, anggota biasa, anggota luar biasa, dan juga anggota kehormatan. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya saya izin masuk untuk Departemen Redaksi, mewakilkan dari teman-teman redaksi. Yang pertama ada majalah dan buletin yang terbit sebanyak 3 kali, buletinnya terbit sebanyak 3 kali, sedangkan majalahnya terbit sebanyak 1 kali di akhir kepengurusan. Kedua ada konten harian, ada harian Aqua setiap hari Senin, kontribusi pembaca, ada puisi, opini, cerpen, sastra, dan esai di setiap hari Rabu, resensi buku setiap Jumat, peringatan hari besar, review, dan info Aqua. Ini bisa dilihat di media sosial dari LPM Aqua. Selanjutnya ada diskusi internal yang dilakukan oleh anggota LPM Aqua tentang berbagai topik setiap hari Minggu. Lalu ada Aquastra, yaitu ajang perlombaan puisi, cerpen, dan musikalisasi puisi. Yang kelima ada wawancara dan liputan kepada narasumber dan liputan terkait kejadian di fakultas atau kampus, serta acara-acara resmi fakultas. Selanjutnya ada relasi dan usaha. Di sini ada media partner, ada Sahabat Aqua, ada Mangres, ABC, dan Aqua Have Fun. Next. Sahabat Aqua itu yang sedang kita jalani sekarang, yaitu kegiatan yang dilakukan bersama LPM yang ada di UB dan LPM Semalang Raya. Dilakukan setiap 1 bulan 1 kali. Mangres merupakan kegiatan dari relasi usaha dalam menjalankan tugas, membentuk pribadi yang mampu berpikir kritis, analisis, dan solutif terhadap kondisi sosial masyarakat. Kegiatan ini kami berfokus pada langkah solutif tentang lingkungan
dalam merealisasikan dan menginterpretasikan tujuan utama ini, maka program baru kami memiliki tujuan untuk mengadakan acara Mangres di mana nantinya setiap partisipan dapat melakukan beberapa kegiatan, di antaranya seperti restorasi mangrove, kegiatan bersih pantai, dan pembuatan bak sampah. Selanjutnya ada ABC atau Aqua Business Center yang merupakan pusat penawaran berbagai barang menarik milik Aqua seperti kaos, tas, tote bag, tumbler, dan buletin dengan kualitas terbaik dengan harga yang rasional. Terakhir selanjutnya ada MEDPA atau Media Partner, yaitu melakukan kerjasama pada beberapa organisasi baik pada lingkup UB maupun di luar UB seperti delegasi dan publikasi. Proker ini dapat dilakukan apabila sudah mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Lalu ada Aqua Have Fun, yaitu acara gathering sesama anggota LPM Aqua yang bertujuan meningkatkan solidaritas bersama, kerjasama antara anggota LPM Aqua dan terciptanya kekeluargaan. Aqua Have Fun ini dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan seperti bermain yang dapat meningkatkan kekompakan. Selanjutnya ada dari Departemen Litbang, program kerjanya ada pendataan, analisa data info lomba, pena aspirasi perpustakaan Aqua. Pendataan ini yaitu pendataan yang berkelanjutan yang diperbarui secara berkala, yaitu pendataan mengenai anggota, pendataan alumni, pendataan prestasi, dan pendataan minat dan bakat. Untuk analisa data, kami menganalisa performa dari konten LPM Aqua dan memberikan rekomendasi berita yang baik untuk konten-konten selanjutnya. Untuk informasi lomba, kami menginformasikan lomba-lomba kepada anggota-anggota dari LPM Aqua. Di perpustakaan Aqua, kami mengelola perpustakaan yang dimiliki oleh Aqua. Perpustakaannya selanjutnya ada pena aspirasi, yaitu melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pengunjung atau pembaca terhadap konten-konten dari LPM Aqua. Ini itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Baik, terima kasih kepada LPM Aqua atas presentasi yang sudah diberikan. Untuk teman-teman dari LPM Dian yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand dan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, silakan dari LPM Dian, Kak Cahyani Galuh, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mengapresiasi banget nih, tadi presentasinya bagus. Oke, bentar-bentar. Ini kenapa ya pada teman-temanku pada ketawa semua ya, nyebelin banget. Oke, aku agak gugup nih. Kan tadi sempat dibahas tentang yang lomba-lomba tadi loh. Itu tuh lomba-lombanya itu mencakup apakah cuma anak FPIK doang, ataukah satu UB, ataukah cuma satu pengurus. Terus kalau misalnya lomba kan biasanya ada pemenang ya. Terus itu tuh pemenangnya tuh dapat apa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih aku tanyanya. Makasih. Baik, terima kasih Kak Cahyani Galuh. Yang mungkin pertanyaannya lebih ke lingkup lombanya ini dari fakultas saja atau mungkin di luar fakultas dan juga mungkin door prize-nya gitu ya Kak ya. Dari teman-teman aku yang ingin menjawab, dipersilakan langsung mengaktifkan mikrofon. Oke, izin masuk mungkin MC. Baik, silakan Kak Titis.
Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Cahya tadi ya. Terkait lomba. Jadi memang benar untuk lomba sendiri itu baru diadakan oleh LPM Aqua itu kepengurusan yang lalu. Jadi lomba itu sebenarnya lomba proker terbesar dari redaksi itu namanya Aquastra. Itu isi lombanya itu tentang penulisan puisi, penulisan cerpen, dan juga musikalisasi puisi. Lalu terkait untuk mungkin door prize atau hadiah gitu ya. Jadi kalau seperti itu tetap mengikuti aturan fakultas. Kalau setiap ada proker, setiap lembaga itu tetap mengajukan proposal gitu. Jadi hadiah untuk juara itu memang kami seluruhnya itu dari dana fakultas. Untuk bocoran saja kemarin itu karena baru ya yang ikut lomba itu hanya sekitar 30-an orang gitu. Dan juga itu lombanya bersifat nasional dengan sistemnya sistem umur. Jadi bukan sistem seperti mahasiswa, SMA atau SMP gitu, bukan. Tapi untuk lomba Aquastra yang selanjutnya ini akan kami rombak kembali berdasarkan saran-saran dari wakil dekan 3 fakultas kami. Itu mungkin bisa difokuskan untuk ke mahasiswa saja, SMA saja, atau SMP saja begitu. Jadi mungkin nanti bisa kami rombak-rombak untuk lombanya bisa berjalan lebih baik gitu. Untuk lomba Aquastra kemarin itu baru pertama kalinya LPM Aqua itu mengadakan lomba. Jadi nanti bakal ada lomba-lomba selanjutnya, jadi ditunggu aja dan mohon doanya untuk bisa berjalan dengan lancar untuk setiap program kerja yang disusun oleh LPM Aqua. Begitu kira-kira. Bagaimana? Begitu kira-kira. Bagaimana Kak Kayaknya Cian? udah cukup menjawab ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Titis dan juga pertanyaannya Kak Cahyan Galuh. Oh, teman-teman dari LPM GMC yang lain yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau langsung on mic. Baik, dari Kak Benedictus Brian, dipersilakan. Oke, makasih Kak. Sebelumnya aku apresiasi presentasi dari teman-teman Aqua tadi udah cukup menjelaskan lah ya gimana situasi di organisasi LPM Aqua kayak gimana kepada kita yang merupakan pihak eksternal dari LPM Aqua sendiri gitu. Dan aku juga mengapresiasi banget undangan dari LPM Aqua. Mungkin kita sharing aja ya. Aku kan di redaksi ya, dan tadi aku lihat beberapa prokernya menarik ya. Kayak konten hariannya kan itu benar-benar terjadwal ya. Hari Senin mau ngeluarin apa, Rabu ngeluarin apa, itu udah terjadwal gitu. Terus aku mau tanya soal ini sih, soal majalah Dadlutun kan ini cukup ya lumayan sering ya. Bluetoothnya 3 kali setahun, majalahnya setahun di setiap kepengurusan, sekali setahun maksudnya. Aku mau nanya mungkin itu emang keluarnya di bulan-bulan apa aja gitu, dan proses pembuatannya dari perencanaannya mau naikin isu apa, topik apa, terus sampai peliputan, terus sampai uh, nyetaknya itu butuh waktu berapa lama ya bagi LPM Aqua? Makasih. Baik, terima kasih dari Kak Benedictus Brian. Mungkin dari teman-teman lain dari LPM Aqua, teman-teman redaksi bisa menjawab, dipersilakan.
Dari teman-teman LPM Aqua dipersilakan. Izin masuk MC. Baik, silakan Kak. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman redaksi masih ada kendala karena ini sudah beberapa yang join, jadi mungkin mereka masih ada kendala gitu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Galuh ya tadi ya, terkait keredaksian begitu. Jadi sebenarnya untuk konten itu sebenarnya kepengurusannya lalu itu setiap hari gitu. Tapi kepengurusan kali ini tuh lebih kita persingkat untuk karena dari kepengurusan ini dari anak redaksi itu masih butuh banyak riset untuk data beritanya gitu. Jadi kan tadi sudah sudah dijelaskan untuk hari Senin itu ada harian Aqua, hari Rabu itu ada kontribusi pembaca, dan di hari Jumat itu ada resensi buku. Dan di sela-sela hari itu dari teman-teman redaksi itu mereka riset tentang datanya untuk dibuat konten harian Aqua di hari Senin itu gitu. Mereka riset bisa seputar topiknya dan juga ada jadwal untuk mereka wawancara sendiri gitu. Jadi mereka membutuhkan waktu untuk wawancara dan riset datanya. Jadi untuk harinya kita pangkas jadi 3 hari seminggu gitu. Terus untuk buletinnya itu kita satu kepengurusan itu ada 4 buletin. Iya, 4 buletin. Kebetulan buletin untuk kepengurusan ini baru terbit kemarin, buletin edisi 9, teman-teman Dian bisa bisa searching di link tree-nya Aqua, di blognya Aqua itu ada penerbitan buletin edisi 9. Itu topiknya tentang kampus gitu. Lalu untuk buletin kedua dan ketiganya itu kita seputar buletin Raja Brawijaya dan buletin seputar pinisi. Pinisi itu ospek fakultas kita gitu. Lalu buletin yang keempat itu kita mengambil tema yang sekiranya di bulan-bulan itu sedang update gitu, sedang hype gitu. Semisal kemarin di buletin kemarin itu, di kepengurusan kemarin yang terakhir, itu tentang, kalau nggak salah banjir di Kota Batu. Ya gitu, banjir di Kota Batu. Nah itu kan beritanya lagi hype gitu. Nah itu kita jadiin topiknya untuk buletin edisi itu gitu. Untuk sistem penerbitan nanti bisa dilanjutkan karena ini dari Pemretnya sudah bergabung. Silahkan Dian mungkin bisa dilanjutkan. Oke, Dian Nisa ini adalah Pemretnya Aqua. Dian mana? Halo. Oke. Bisa dilanjutkan, Dian? Oke, saya lanjutkan ya. Barusan Dian chat saya kalau ada kendala koneksi. Jadi mungkin saya lanjutkan terkait sistem penerbitan buletin gitu.
untuk saat ini sistem penerbitan buletin kita itu masih media online gitu, dan untuk edisi 9 ini kita masih proses untuk edisi cetaknya gitu. Jadi mohon ditunggu untuk teman-teman Dian. Untuk edisi cetaknya ini masih kami proses dan proses bersama fakultas karena ini ya media cetaknya itu di kepengurusan lalu itu belum ada. Jadi ada beberapa perubahan terkait sistem penerbitannya gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu ditambah dan dikurangi untuk sistem penerbitan ini, karena untuk penerbitan edisi cetak ini dari kami juga masih berusaha agar penerbitannya bisa berjalan dengan lancar gitu, karena penerbitan ini pure dari dana fakultas gitu, jadi yang nerbitin bukan kami, jadi kami mengirim mengirim hasil buletin kami media online-nya, nanti kita serahkan ke pihak fakultas untuk dicetak gitu. Jadi bukan kita cetak keluar, tapi kita dari fakultasnya sendiri yang bersedia untuk penerbitan secara cetak gitu. Karena kalau nggak salah ini ada IKU gitu ya, indikator kinerja umum dari mungkin di fakultas masing-masing mungkin sudah dijelaskan terkait itu. Jadi di fakultas kami itu tidak boleh ada istilahnya itu tidak boleh sendiri. Gimana ya istilahnya itu tidak boleh menerbitkan sendiri gitu. Misalnya nih kalau penerbitan ini kan kita berarti biasanya kan dari LPM sendiri ya yang menerbitkan gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Dan semisal juga ada program kerja itu membutuhkan beberapa aksesoris kegiatan gitu, misalnya butuh alat tulis, butuh masker, nah itu nggak boleh. Jadi itu dipangkas karena semuanya itu dari fakultas. Jadi kita tidak boleh istilahnya itu mencairkan sendiri apa yang kita butuhkan gitu. Jadi tetap ada, karena ada IKU itu jadi lebih dipangkas untuk beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk program kerja kita itu. Dan juga buletin itu kami juga baru tahu kalau sistem penerbitannya itu dari fakultas gitu. Karena kami pikir itu kalau kita sudah menyerahkan proposal terkait penerbitan buletin itu, kita bisa terbit sendiri gitu, bisa cetak sendiri. Ternyata enggak. Jadi untuk sekarang itu semuanya dari fakultas begitu. Begitu sih. Mungkin Dian tadi ingin menambahkan terkait data ya. Udah bisa belum koneksinya? Halo Dian. Oh ya, terkait buletin gimana dari Kak Galuh? Tadi ada feedback mungkin? Tadi yang tanya Kak Bene. Oh ya, maaf. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Oh ya, gimana Kak Bene untuk jawabannya tadi? Oke, mungkin bisa dilanjutin ke Dian ya. Silakan Dian. Oke, halo. Suaraku masuk nggak? Masuk. Oke, terkait sistematika penerbitan yang dibilang sama Kak Titis, emang benar kalau untuk tahun ini, untuk kepengurusan tahun ini, kita memang mencoba untuk menerbitkan secara cetak. Dan itu ternyata setelah dikonsultasiin ke fakultas, terkait dengan permintaan dananya, ternyata diminta untuk diterbitkan dari fakultas langsung gitu, nggak bisa kita terbitin sendiri. Terus terkait sistematika itu pengolahan datanya untuk buletin. Jadi untuk buletin ini kita sempat buat nge-share kuesioner ke Instagramnya LPM Aqua. Tujuannya biar tahu dari beberapa teman-teman FPIK responnya terhadap adanya perkuliahan daring selama ini tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah itu nanti datanya kita olah lagi, kita lihat
mana sih yang pro sama bukan pro juga ya, mana sih yang lebih setuju buat kuliah daring dan mana juga yang kurang setuju dengan adanya kuliah daring, kayak gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya lagi? Oh ya, dan maaf soalnya tadi terkendala jaringan jadi barusan join juga. Baik, terima kasih Kak Titis dan juga Kak Dian. Dari Kak Benediktus Brian sendiri gimana atas jawabannya? Oke, makasih Kak Titis sama Kak Dian. Eh apa? Aku mau nanya lagi satu lagi. Kalian untuk topik bulletin dan majalah itu sistem pemilihannya gimana ya? Sistematikanya? Apakah dirapatkan satu pengurus atau gimana kalau di LPM Aqua gitu? Aku penasaran aja sih. Oh, izin jawab ya Kak Benediktus. Untuk topik buletin sama majalahnya, tentu kita ngadain rapat, tapi rapatnya itu kita rapat dulu dari departemen redaksi, kita ngusulin dari setiap anggota, diminta buat ngusulin topik, nanti kita pilih, kita diskusin lagi topik mana yang paling bagus. Habis itu nanti kita ajuin ke pimpinan utamanya, gimana nih kalau dari redaksi ngambil topik ini, kira-kira setuju nggak dibolehin apa enggak, kayak gitu. Dan nanti kalau udah di ACC, baru deh kita proses buat segala itu kontennya, isinya, seperti itu. Oke, makasih Kak Dian atas jawabannya. Mau sharing dikit ya, mungkin kalau di Dian itu rapatnya nggak nggak redaksi ya. Kita langsung satu pengurus nentuin isu. Yang ini sharing-sharing aja dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Itu sih, itu sih. Oke, makasih juga Kak atas sharingnya. Baik, mungkin terima kasih untuk Kak Titis dan Kak Dian dan juga Kak Benediktus atas pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin pertanyaan sesi tanya jawab dari LPM Aqua, dari LPM Dian, kalau LPM Aqua sudah, oke. Pertanyaan terakhir ya, dari Kak Hanifadi, dipersilakan. Makasih ya, MC. Aku sorry sambil ngerokok karena aku agak gugup ya kalau forum-forum formal gini. Jadi yang mau aku tanyain itu, tuh kan gugup kan. Nah, gimana cara LPM Aqua ini membentuk apa namanya, interesting dari anggotanya gitu loh, untuk mau menulis gitu, atau liputan atau apalah gitu. Karena kan agak sulit gitu ya untuk menumbuhkan interest itu. Jujur ini karena aku sempat mengalami hal ini gitu loh. Makanya aku nanya kayak gini. Ini fun fact aja, aku 3 tahun di Litbang, makanya aku sumpek gitu kan tentang SDM ini, gimana cara menumbuhkan interest orang-orang gitu loh untuk menulis gitu. Itu sih. Terima kasih MC. Baik, terima kasih Kak Hani. Dari teman-teman LPM Aqua dipersilakan. Dari teman-teman perwakilan Aqua dipersilakan untuk menjawab. Oke, aku bantu jawab aja ya. Kalau dari, mungkin nanti juga bisa ditambahin sama teman-teman yang lain. Kalau dari saya kayaknya kalau terkait nulis itu lebih ke ini deh, dibiasain untuk membaca gitu. Karena di konten LPM Aqua sendiri kan ada yang resensi buku tuh. Nah, di situ selain
men-trigger teman-teman LPM Aqua untuk sering membaca dari situ karena ada beberapa kayak tanggungan untuk membuat resensi, jadi mau nggak mau teman-teman jadi kayak harus menulis gitu kan. Nah, mungkin dilatih dari situ dulu mungkin terkait interest-nya gimana kayak gitu. Kalau untuk liputan dan lain sebagainya, saya masih minim pengalaman ya, mungkin dari kadep redaksi mungkin mau menambahkan gimana untuk teman-teman yang ikutan liputan habis itu bikin beritanya kayak itu seperti apa kayak gitu. Sekian dari saya. Oke, izin nambahin ya yang udah disampaikan sama Kak Adit. Jadi benar dari dari redaksi memang ada proker. Nah, prokernya itu ada hubungannya sama konten redaksi juga, yang setiap hari Rabu sama Jumat ada kontribusi pembaca sama resensi buku. Jadi dari kami dari redaksi ngebuatin jadwal, kayak misalnya minggu ini jadwalnya buat litbang untuk kontribusi pembaca, entah itu dari opini, puisi, cerpen, atau apapun. Terus nanti minggu depannya si litbang ini gantian buat bikin resensi, kayak gitu sih. Terus terkait penulisan beritanya, ini masih dimaksimalin untuk semua anggota ada kontribusi buat bikin berita, kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Adit dan juga Kak Dian. Mungkin seperti itu jawabannya Kak Hanif, bagaimana? Menarik ya, melalui resensi buku bisa membentuk rasa interest gitu loh. Karena Dians juga menerapkan seperti itu, cuman masih masih minim gitu, minim untuk interestnya. Yang aku lihat sejauh ini sih gitu. Cuman entah yang dirasakan teman-teman sekalian nih kayak gimana itu kurang tahu aku ya. Oh, sistem paksa. Iya, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya dari teman-teman Dians dan juga LPM Aqua. Mungkin cukup sesi tanya jawab dari LPM Dians ke LPM Aqua. Sekarang dilanjutkan presentasi oleh LPM Dians. Dengan ketentuan yang sama, apabila ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Atau teman-teman juga bisa menyampaikan melalui kolom chat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Sorry, MC, aku interupsi ya. Mungkin teman-teman aku ini belum tahu banyak tentang Dians, karena kan Dians juga belum memaparkan apa aja yang kegiatan Dians gitu loh. Jadi mungkin teman-teman aku masih bingung mau menanyakan apa gitu. Jadi mungkin bisa itulah. Oke, baik, terima kasih Kak. Iya, maksudnya langsung saja lanjut presentasi dari LPM Dians. Gitu. Nanti jadi teman-teman aku bisa langsung nanya setelah presentasi. Silakan untuk yang bertugas, silakan presentasi. Cek. Masuk kan ya suaraku? Masuk, Kak. Sorry, sebelumnya aku off cam karena takutnya kayak tadi kelempar dari Zoom ya, teman-teman. Oke, aku akan menjelaskan sedikit tentang LPM Dians atau Lembaga Pers Mahasiswa Dians. Jadi Lembaga Pers Mahasiswa Dians ini sendiri sebenarnya tuh kayak lembaga otonomi fakultas gitu, LOF. Oke. Yang dinaungi oleh Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Dan LPM Dians ini yang seperti kita tahu kan bergerak di bidang jurnalistik dan agak tua banget ya. Dians ini benar-benar tua sih sebenarnya emang sih. Bahkan Wakadek 3-nya Via itu tuh bahkan pas dia masih kuliah itu tuh udah berdiri gitu Dians. Ya bukan aku yang tua ya. Terus berdirinya itu sejak 26 November 1981.
yang di Jalan MT Haryono. Ya, tahu sendirilah. Dan itu ada logonya. Kok saya ojo baru. Oke, terus ada logonya. Dan ini ada arti-artinya juga dari ini semua kan bisa dibaca ya teman-teman ya. Artinya dari lambangnya, arti dari bentuk gelombang di kanan kirinya, stripnya, dan sebagainya. Coba di next. Oke, nah ini ada strukturnya itu dari pemimpin umum. Yang pemimpin umum ini yang paling kasta tertinggi ya. Ini kalau misalnya di Hindu, itu apa sih? Kasta Sudra. Oke. Terus yang bawahnya ada sekretaris umum, ada bendahara umum. Nah, di bawahnya itu ada tiga apa ya namanya? Tiga divisi. Tiga divisi itu ada redaksi, litbang, sama pemasaran humas. Kalau misalnya di Aqua tuh kalau nggak salah tadi kan litbang sama PSDM kan di sendiri-sendiriin ya. Kalau misalnya di Dian sendiri itu disatuin gitu, kita bersatu. Waduh. Terus di redaksi sendiri ada subdivnya lagi. Aduh, banyak banget subdivnya, ada 4. Itu ada cetak, digital, kreatif, sama fotografi dan videografi. Fun fact aja nih, sebenarnya digital sama kreatif itu tahun lalu bergabung gitu. Nggak tahu sih kenapa kalau dipisah. Emang agak gitu sih emang. Terus yang di litbangnya itu ada dua itu, yang pertama ada riset, yang kedua ada PSDM. Nah, yang di humas, pemasaran humas itu ada 2 lagi juga, ada usaha sama hubungan masyarakat. Next. Oke, next ya. Next ya, bro. Siap. Oke. Ini our team in Badan Pengurus Harian. Oke. Ya sudah sih ini ya. Aku sebagai ininya, PU-nya, terus ada Gita ya. Panggilannya Gita, dia sekumnya. Dan Mbak Nur. Sorry, belum. Oke, next. Ini tugasnya ya. Ya biasalah sebagai itu mengordinasikan dan memantau semua aktivitas organisasi. Jadi ya nggak ngapa-ngapain juga sih, cuman lihat-lihat aja, nyuruh-nyuruh, nanya-nanya, gimana, aman. Udah gitu-gitu aja, udah nggak ngapa-ngapain. Sisanya banyak diurusin sama orang-orang Dians yang Masya Allah. Terus selanjutnya ini Gita, ada nggak Gita ya? Gitanya berhalangan, ada kayaknya berhalangan on mic deh tadi ngomongnya Pak. Oke, aku jelasin aja dikit ya. Mungkin di Sekum ini ya kurang lebih ngurusin administrasinya ya secara umum. Meskipun agak keteteran karena sendiri ya. Sedangkan sebenarnya banyak juga yang harus diurus. Tapi ya sudah, dia aman. Meskipun banyak mengeluh, ya dikuatkan dengan motivasi dalam diri. Gitu-gitulah. Oke, terus untuk Bendum, Dila ya. Kok Dila? Mbak Nur. Astagfirullah. Ada nggak orangnya? Ada kan tadi ya? Yang lagi share screen ini siapa emang? Oh iya, oke, silakan Mbak Nur. Dia nggak mau on mic, tadi katanya sakit gigi. Oh gitu, GWS ya. Iya, kurang lebih sama ngurus dana ya. Dan agak pusing karena dana dari dekanat itu cukup ini apa namanya? Apa sih? Ribet lah.
urusannya sama dekanat tuh nggak menyenangkan sama sekali, sedangkan banyaknya tuh urusan uang, jadinya Bendum suka sambat. Dan ya sudahlah, sambatnya dengerin aja, nggak usah dia apa-apain, karena Agak frustasi dia. iya, karena ya sudah, ngapain dengerin orang ngeluh kalau dia harus kerja kan, ya udah kerjain aja. Next. Oke, balik lagi ya. Aku kenalin, nama aku Benedictus Brian Iubilio, bisa dipanggil KBN ya. Aku di sini jabatannya jadi pemimpin redaksi ya untuk Dians tahun 2022 ini, dan dia diamanahkan jadi pimkat ya. Oke, mungkin bisa next. Jadi di redaksi ini ada 4 subdiv ya. Yang subdiv pertama subdiv cetak, yang urusannya ya kurang lebih majalah, buletin, dan hal-hal yang berbau cetak ya. Redaktornya ada Tiara, terus staffnya ada Naswadia Zahrani atau bisa dipanggil Nanas, Fazilah Rizky, Anissa Wahidatus Sahro, dan Ananda Hajar Sutiawati. Oke, next. Oke, yang kedua ada digital, yang dipimpin oleh redaktor digital kita, yaitu Francisca Triwahyuni. Staffnya ada Revo, lalu ada Mbak Kofifatur Rohmia, dan juga ada Vida Salma Sania Tisti. Oke, lanjut. Untuk kreatifnya ada Ririn Habidatun Nurin, jadi redaktur kreatif di subdivisi kreatif ini. Ya, ini ngatur ke ya desain layout dari feeds-nya di IG, lalu juga ngatur-ngatur atau bikin-bikin ilustrasi gitu-gitu lah ya tugasnya. Staffnya ada Bintang, ada Yesa, Salma, dan Diar. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ya, fotografi dan videografi. Redaktornya ada Pak Levi ya. Staffnya ada Angga, ada Winda, ada Sarin, dan ada Dewi. Mungkin itu aja, dan ini pakarnya akan dijelaskan oleh anak-anak saya. Terima kasih. Silakan Mbak Tiar ya. Halo, cek. Suaraku udah kedengeran jelas nggak? Mantap. Ya, makasih. Oh, jadi saya sebagai redaktur cetak mau menjelaskan tentang selama satu periode. Jadi subdivisi cetak itu kerjaannya membuat buletin. Buletin ini sendiri itu setahun 2 kali ya. Karena tadi kan kita membutuhkan proses yang panjang untuk menghasilkan buletin. Jadi kalau di Aqua tadi kan kalau nggak salah kalian buletinnya itu topiknya atau temanya tuh dari redaksi aja ya. Kalau di sini tuh buletin majalah itu topiknya itu dari seluruh pengurus gitu yang mau ngusulin. Jadi memang butuh waktu yang lama. Jadi buletinnya setahun cuma 2 kali. Terus majalahnya setahun sekali juga sama kayak LPM Aqua. Terus ada arisan produk. Nah, kalau arisan produk itu nanti kayak berapa orang gitu di putaran pertama nanti disuruh bikin produk nih gitu. Jadi ya produknya nanti mau dimasukin ke website Dians gitu. Produknya bebas sih, nggak harus tulisan. Kita juga bolehin produk-produk kayak comic strip, terus foto narasi gitu juga ya. Nggak harus produk kayak berita atau apa gitu. Terus ada bunga rampai. Nah, bunga rampai ini sebenarnya proker baru yang baru dijalanin tahun ini. Tahun kemarin nggak ada. Kayak kumpulan karya-karya anak Dians.
Jadi kemarin kita bikin cerpen, kumpulan cerpen kayak antologi gitu. Nah, udah selesai sih, terus udah tinggal ngurusin proposalnya ke dekanat, semoga di ACC juga. Oke guys, itu aja dari cetak. Lanjut ke divisi fotografi sama video. Monggo. Oke, makasih Tiur. Sebelumnya cek apa suaraku masuk ya? Masuk. Oke. Nah, di sini kalau untuk subdivisi fotografi dan videografi itu sendiri kami ada 4 proker ya. Yang keempat prokernya itu memang berhubungan dengan dunia foto sama videonya. Yang pertama yaitu sayembara foto. Nah, kalau yang sayembara foto ini sendiri targetnya itu dari semua pengurus LPM Dian sini. Jadi nanti kami menyediakan kayak ada satu tema yang nanti mereka akan mengumpulkan foto sesuai dengan tema itu. Nah, yang selanjutnya ini videografis. Videografis ini kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin yang pernah kalian lihat seperti di IG-nya Narasi TV ya. Itu jadi dari data-data yang berupa yang dikumpulkan oleh anak riset, kami visualisasikan dalam bentuk video. Gitu, yang targetnya itu nanti diupload di IG sama YouTube-nya Dians. Yang ketiga ini ada hunting foto untuk semua pengurus LPM Dians. Yang keempat ini ada podcast. Proker ini merupakan proker gabungan antara divisi fotografi dan videografi beserta subdivisi digital. Oke, terima kasih. Next, mungkin dilanjutkan rekan saya yang lain. Baik, saya selaku redaktur pelaksana dari digital akan memaparkan proker-proker dari digital. Jadi subdigital ini kan bertanggung jawab atas sosmed-sosmed Dians. Jadi kayak Instagram, YouTube, Twitter itu yang megang anak digital. Terus proker-proker lainnya itu kayak hari besar. Nah, hari besar ini kayak hari-hari penting yang akan diperingati gitu. Ntar kita buat kayak posan gitu. Jadi kita nunjuk anak buat bikin itu. Terus selanjutnya ada podcast. Nah, tadi udah dijelasin dikit sama Pak Lepi kalau podcast ini gabungan dari anak Kofi. Nah, jadi ya kita yang bentuk ininya kerangkanya kayak Thor dan itu. Tapi ntar yang rekam dan ngedit itu anak Kofi. Selanjutnya ada liputan webinar. Nah, liputan webinar ini kita kayak nyari webinar gitu buat diliput. Tapi bukan kita sendiri yang liput. Jadi ntar kita nugasin anak-anak, ya udahlah intinya pokoknya nyuruh aja gitu. Selanjutnya ada Instagram Story. Nah, IGS ini proker baru ya, baru banget, anget. Jadi, oh ya, tadi kelupaan kalau podcast ini 2 bulan sekali up-nya. Oke, selanjutnya Instagram Story. Oke, jadi ini konten baru di Instagramnya anak Dians. Jadi ntar kayak tiap bulannya bakal up konten IG Story kayak misalnya disordered atau pengetahuan gitu-gitu. Nah, itu up-nya biasanya di tanggal 28 kalau enggak molor atau kelupaan. Dan ini prokernya sama anak kreatif. Jadi ntar kayak dari kita nyumbang materinya, terus ntar anak kreatif yang memvisualisasikan. Oke, begitu. Selanjutnya mungkin bisa ke anak kreatif. Oke, buat sebelumnya suaraku udah masuk belum ya? Sudah Kak. Karena redaktur kreatifnya sedang ada acara, jadi di sini aku staf kreatif yang bakal jelasin proker-prokernya kreatif ya. Kreatif sebelumnya udah dijelasin juga sama Kak Bene,
kalau kita tuh tugasnya bikin ilustrasi-ilustrasi dari tulisan teman-teman gitu. Terus program kerja kami, proker kami ada 5. Yang pertama struktur kepengurusan, ini bikin struktur kepengurusan itu fotonya kita ubah ke kartun gitu. Kita edit gambar kartun. Ini udah selesai. Kita nantinya akan diunggah di sosmednya Dian ya. Terus selanjutnya ada proker Black Book. Ini buku yang isinya itu hal-hal random aja dari teman-teman Dian yang iseng buat mencurahkan isi hati atau cuma iseng aja gitu. Terus selanjutnya ada kolase massal. Ini nantinya teman-teman Dian bakal semua pengurus KPM Dian bakal bikin kolase bareng-bareng gitu. Ini dilaksanain 2 kali setahun, bulan Juni dan Desember. Terus yang kedua terakhir ini proker gabungan anak kreatif sama subdit yang lain. Yang pertama ada riset dan infografis. Ini sebenarnya prokernya dari riset, mengangkat isu-isu hangat yang ada di sekitar. Terus nanti kreatif itu akan membantu membuat infografis atau desain layoutnya. Selanjutnya yang konten Instagram Story tadi udah dijelasin sama Kak Siska ya. Sekian, terima kasih. Halo. Kenalin, aku dari Dians ya. Dari divisi Litbang. Litbang tuh panjangannya sulit berkembang. Ini salah tulis, salah ketik. Namaku Fahru Rozi, ini rename. Nggak bisa rename. Males, ding. Udah, next. Nah, di Litbang tuh ada 2 subdiv. Ada riset sama PSDM. Yang pertama di riset ini, dia bahas banyak ya. Tentang riset. Tentang riset, iyalah, pasti. Yang pertama ada Ilham. Ini koordinator riset. Orang yang paling paham lah tentang riset-risetan gitu. Terus di staffnya ada Najwa, Tasya, Vera, Melki. Si Najwa ini orang Malang, si Tasya ini orang Jawa Tengah, Vera orang Banyuwangi, Melki orang Indonesia lah ya, aku lupa. Next. Itu Melki yang Danau Toba itu nggak sih? Udah nih, diem dulu nih. Selanjutnya ada divisi PSDM. Ini ketua apa namanya? Apa cuk penjut? Iya, koordinator. Ada Jody Alfrino Tarigan ya. Anak Batam ini orangnya. Nah, stafnya ada Agatha Gabriela. Ini orang Medan. Rosida nggak tahu orang mana. Salwa orang Malang, Dava orang Jakarta. Next. Nah, ini untuk proker dari riset dan PSDM. Bisa jelasin sendiri ya, Rek. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, tim lead. Untuk proker dari riset sendiri, teman-teman Aqua dan FMDians, itu ada riset data untuk tulisan hari besar, itu yang mana nantinya teman-teman riset itu ngeriset tulisan untuk hari besar itu nanti diberikan ke redaksi, atau ketika redaksi minta bantuan, riset membantu. Terus ada juga riset isu fenomena sekitar mengenai kampus, lingkungan sosial atau lainnya, itu yang tadi dikata oleh teman-teman kreatif, itu nanti dijadiin infografis sama teman-teman kreatif. Terus ada riset analisis data sosial, itu melalui GPROM atau kuesioner yang kita sebarkan. Terus ada riset people atau budaya, itu kita ngeriset mengenai seorang atau tokoh ataupun budaya yang sudah muncul di permukaan atau belum gitu. Itu nanti bisa kita collab dengan teman-teman dari POVI.
Udah segitu dari riset. Terima kasih. Sekarang saya serahkan pada PSDM. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ya tentang proker yang ada di pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Yang pertama itu ada riset internal. Ya, riset internal itu adalah kegiatan pengumpulan data melalui riset atau penyelidikan ya, Ji ya, yang dilakukan berdasarkan fakta atau data yang ada di lapangan. Dan sesuai namanya internal, yang diriset adalah bagian dari pengurusan atau internal organisasi. Lalu ada oprek atau diklat, oprek diklat. Oprek ini merupakan kegiatan untuk meregenerasi, mencari calon kepengurusan baru yang akan datang. Lalu ada diklat, diklat ini merupakan pelatihan yang diberikan sebelum calon pengurus baru itu masuk ke dalam organisasi sebagai bekal ilmu dan pengetahuan tentang organisasi Dians, kejurnalistikan, dan lain-lain. Lalu ada pelatihan minat bakat. Pelatihan minat bakat ini lebih ke arah self-improvement, pengembangan diri bagi pengurus yang ada di Dians gitu. Jadi ini sebagai sebuah wadah untuk teman-teman pengurus menyalurkan minat dan bakat mereka. Jadi nggak hanya sekedar jurnalistik, tapi ada yang lain. Lalu ada bonding. Bonding ini lebih ke kegiatan untuk mengakrabkan satu sama lain dari teman-teman yang ada di pengurus. Karena seperti yang kita tahu di masa pandemi ini, kita online, kesungkanan dan hal-hal yang membuat tidak akrab sangat dekat ya sama kita. Jadi harus dibenahi melalui bonding. Lalu ada manajemen konflik. Manajemen konflik ini adalah proker yang apa ya? Yang berusaha untuk melihat konflik yang ada di pengurus gitu. Mengetahui potensi-potensi konflik yang ada di pengurus dan memanajemennya gitu. Diatur lalu diselesaikan. Ya membuat resolusi lah dari konflik yang ada agar tidak berdampak buruk terhadap organisasi. Mungkin itu ya kalau dari saya di pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Oh iya, sebenarnya di Litbang ini ada 2 proker lagi, yaitu diskusi publik sama beban kerja, manajemen beban kerja. Nah sebenarnya tuh di Litbang itu di masa offline itu dulu kita apa ya, proker utamanya tuh ngopi. Kemudian untuk proker-proker yang lain ini proker turunan dari ngopi itu. Nah, kemudian ketika online gini kan akan sulit gitu ya untuk melakukan kegiatan ngopi secara offline dan bertemu secara langsung gitu. Sehingga kita melakukan ngopi secara virtual gitu. Ya hampir tiap hari sih. Itu menguras energi sejujurnya. Cuman dari situ emang kita bisa bergerak atau sedikit apa ya? Sedikit peka untuk mendapatkan ketika mendapatkan sebuah masalah atau apalah-apalah gitu loh untuk segera ditanggapi gitu. Nah, untuk manajemen beban kerja ini memanajemen orang-orang di Dians ya, pengurus terutama. Nah, dari sini tuh kita mengumpulkan data yang dari riset internal kemudian diolah di manajemen beban kerja sama manajemen konflik. Nah, data-data dari riset internal ini banyak berupa keluaran produk, absensi, dan segala macamnya lah itu. Jadi untuk manajemen beban kerja lebih ke memanajemen orang-orang yang akan atau mau menulis gitu selanjutnya. Nah kemudian diskusi publik ini diskusi. Itu kayak forum Dians dengan umum gitu loh, dengan masyarakat atau dengan akademisi dan segala macamnya gitu loh, yang berhubungan dari luar organisasi seperti itu. Next. Halo teman-teman, kenalin aku Anggi dari pemasaran dan hubungan masyarakat. Ini aku juga nggak ngerti kenapa aku tuh saya ada promosi itu. Yaudah next.
Nah, aku mau kenalin anak-anakku dari divisi usaha, ada Dila Prilana, lalu ada Nadia dari Sumatera, Intan Martalita dari Sumatera, Ramos juga kayaknya dari Sumatera, Misha dari Aceh. Next. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Ada Cahyaning Galuh Pramesti, biasa dipanggil CGP, atau biasa dipanggil Jono juga. Ada Faras Nabilah, ada Nadia, ada Bagus, ada Siti Koiro Martin. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin proker-proker yang ada di divisi usaha. Jadi di divisi usaha ini kita ada proker Katalektika. Nah, Katalektika ini kita menjual buku-buku. Kita ada kerjasama sama toko buku Pelangi Sastra. Kalian udah nggak asing sama Pelangi Sastra kan? Dan itu kita ada ada kerjasama sama mereka. Jadi kita jadi dropshipper. Kalian bisa cek di IG kami, toko Katalektika. Di situ bisa kalian bisa ngeliat itu. Kalau bisa langsung di follow sekarang. Lalu kita juga jual di Shopee-nya guys. Selanjutnya ada Disnatalis. Jadi Disnatalis ini acara peringatan ulang tahun Gians. Biasanya kita ngadain acara Disnatalis ini biasanya syukuran gitu. Kalau offline kita bisa sambil potong tumpeng atau yang lainnya. Lalu tapi di tahun kemarin kita Disnatalisnya dibarengin sama launching majalah dan lomba-lomba biasanya. Mungkin tahun ini kita juga seperti itu lagi. Jadi Disnatalis ini isinya diskusi dengan beberapa penulis kita di majalah. Jadi kita satuin gitu. Nanti LPM Aqua juga pasti diundang. Selanjutnya ada Dian Smart. Nah, Dian Smart ini proker offline. Ya, waktu kita nyusun ini harapannya dulu kita kira masih ada harapan buat kuliah offline, ternyata full online. Jadi Dian Smart ini biasanya kita menjual snack atau kebutuhan kuliah kayak ballpoint buat anggota-anggota kita. Jadi kita jualannya di Sekber. Tapi kemarin dengar-dengar katanya teman-teman mau buka warkop juga di Sekre. Tapi nggak jadi. Nggak bercanda ya. Terus selanjutnya ada lomba-lomba. Ya, yang seperti yang aku katain tadi, kita mau bikin lomba-lomba ini mungkin dicampur dengan acara Disnet. Maksudnya acara puncaknya di Disnet. Lomba-lombanya ada lomba opini, terus ada puisi. Nanti teman-teman LPM aku juga bisa ikutan. Segera kita umumkan nanti. Terus selanjutnya ada penyewaan steger. Nah, penyewaan steger ini kita juga proker offline. Tapi kalau misal ada yang mau sewa, kita bisa lah. Jadi steger ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, steger itu kayak sanggahan buat lukisan-lukisan gitu yang biasanya ada di galeri seni. Jadi misal teman-teman aku butuh itu bisa langsung hubungi kami ya. Selanjutnya kita jualan Netflix juga. Kalian bisa pesan langsung di Mbak Nadia. Udah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh CGP. Oke, makasih Anggi. Tapi nggak usah manggil CGP ya, panggil Galuh aja cukup. Suara aku nggak putus-putus kan ya? Kalau putus-putus kayaknya aku harus stop video deh. Oke. Di hubungan masyarakat atau humas sendiri, yang pertama izin off cam ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa jadi mendung. Oke, yang kedua ada Disnatali. Itu tuh kalau misalnya di Dians maaf kalau misalnya rumahku pelosok ya teman-teman. Kayak kalau misalnya di Disnatalis, di punyanya usaha itu tentang kayak apa ya, melaksanakan prokernya
hubungan masyarakat juga membantu, tapi kayak kita tuh menginvite orang-orang gitu loh. Nah, yang ketiga ada kunjungan LPM. Kunjungan LPM ini seperti yang dilakukan kita ini, kayak kayak LPM Aqua ini, kita juga mengadakan kunjungan LPM. Yang keempat, kunjungan media. Nah, kunjungan media ini udah terlaksana kemarin, kalau nggak salah April. Itu tuh sama Terakota di Malang. Nah, selanjutnya ada pengarsipan yang kayak misal LPM Aqua mengasihkan, ya kok aku ikut pas kunjungan media, aku ikut, tapi aku agak terlambat. Yang pengarsipan undangan-undangan ini kita kayak ini yang bertugas Nadia ini dia kayak semua surat itu masuk ke dia gitu, tapi dia cuma bertugas untuk mengarsipkan. Nah, untuk pengelolaan administrasinya sendiri itu akan dilaksanakan sama sekretaris umum. Nah, yang terakhir ada proker alumni. Ini sebenarnya bukan sebuah proker yang punya sesuatu yang kita khususkan sih. Ini jangka waktunya tuh panjang, kayak long term gitu loh. Jadi kita tuh kayak lebih berjejaring sama alumni gitu. Kita nggak melupakan jasa-jasa para alumni. Kurang lebih seperti itu sih. Udah, kayaknya cukup deh. Baik, terima kasih dari LPM Dian atas presentasinya. Dari teman-teman LPM Aqua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, boleh Aisyah, silakan masuk. Izin masuk ya. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya tadi, keren banget. Pertanyaannya, yang tadi proker podcast itu untuk pembicara dari podcastnya apakah cuma dari LPM Dians doang atau bisa dari luar? Terus tema-tema yang diambil itu biasanya ngambilnya dari hal-hal dari berita-berita yang lagi hype atau mungkin udah ditata dari awal gitu. Terima kasih. Baik Aisyah, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman Dian, boleh dijawab. Baik, izin menjawab sedikit ya. Jadi untuk narasumbernya itu kita ngambil dari anak Dians dulu. Untuk saat ini masih anak Dians. Nggak tahu ya ntar ke depannya mungkin bisa, kalau collab sih insya Allah. Yuk collab yuk. Terus buat temanya ini kita nggak ngangkat yang lagi hype ya, tapi kayak ada dirumbukin dulu, ini temanya milih-milih gitu juga, tapi nggak yang hype banget juga. Terus nggak yang tertata kayak dari podcast pertama temanya ini, podcast kedua temanya ini gitu, nggak. Jadi kayak tiap mau podcast itu rapat juga gitu. Tapi nggak rapat yang gede, cuma rapat subdigital, ya subdigital doang. Baik, Aisyah gimana? Apakah sudah menjawab? Sudah, cuman saya mau nanya lagi. Untuk nge-up podcastnya itu biasanya ada waktu-waktu tertentu atau sesuai kalau lagi pengen nge-up gitu? Oke, jadi kalau waktunya itu ada ya, biasanya sih di tanggal 22, tapi untuk ini karena ada kemoloran jadi tanggal yang pertama kemarin tanggal 25, terus yang ini tanggal podcast episode 4 ini tanggal berapa ya? Kemarin kalau nggak salah tanggal 23, kalau nggak 24 up.
Tapi kita tuh udah ngepatokin tanggal 22 up-nya. Terus udah sih itu aja. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Aisyah dan juga Kak Prasiska atas pertanyaan dan jawabannya. Dari teman-teman LPM aku yang lain, apa ada yang mau tanya lagi? Silakan raise hand atau bisa chat. Oke, baik, silakan Kak Adit. Oke, mungkin tadi pertanyaannya mirip sama Kak Rozi kali. Gimana dari LPM Dians untuk menarik minat dari para maba? Ini interestnya lebih ke gimana caranya biar banyak yang masuk gitu. Karena kalau dilihat nih yang datang sekarang tuh lebih banyak Dians gitu dari LPM Aqua, dan Aqua juga kayaknya totalnya tuh 22 kalau nggak salah. Itu juga kalau sparring bola nggak ada wasitnya gitu. Kira-kira mungkin ada ini nggak? Ada treatment khusus nggak untuk menarik minat itu tadi dari teman-teman LPM Dians? Terima kasih. Iya, makasih Aditya Pradana. Tapi aku mau nanya balik sih. Ini buat ini buat oprek atau buat pengurus gitu loh, untuk datang atau hadir dalam sebuah acara gitu. Nah, mungkin bisa dua-duanya tuh. Kalau dari opreknya gimana, kalau dari pengurusnya gimana nih, biar nggak hilang-hilangan gitu. Oke, siap-siap. Nah, kalau untuk oprek sendiri tuh kita cuman apa ya, kayak booming produk sebelum oprek. Nah, booming produk ini didapat dari arisan produk yang ada. Arisan produk ini 2 bulan sekali, iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya kan ya? 2 bulan sekali gitu kan. Nah, untuk tulisan-tulisan yang belum diupload itu bisa diupload sebelum oprek gitu loh. Nah, ini dijadikan booming produk untuk menarik bagaimana mahasiswa ini bisa tertarik, maba ini bisa tertarik dengan tulisan atau karya-karya kita seperti itu. Nah, kemudian untuk pengurus sendiri supaya nggak hilang-hilangan, ya awalnya kita kejar ya. Nggak awalnya doang sih, sampai bisa deket gitu loh. Cuman secara apa namanya, sortir atau pemilahan itu biar terjadi secara kultural gitu loh. Artinya kita nggak itulah apa sulit aku membahasakan. Kita nggak mematok untuk orang ini harus ada, cuman kita apa namanya, mencoba untuk menarik atau mengajak mereka gitu loh. Nah, dari ajakan-ajakan itu kita mencoba untuk menempatkan posisi filsafat stoik ya. Bagaimana cara kita mengajak, kemudian untuk pilihan dia hadir atau tidak itu dikembalikan kepada mereka. Seperti itu. Nah, kalau di kata Kunto Aji ya, biarkanlah semesta bekerja untukmu gitu. Jadi gitu. Gitu sih si Adit Pradana. Oke. Siap. Makasih. Sharingnya. Keren. Berat emang ya. Oke, makasih Kak Adit dan Kak Hanif atas pertanyaan dan juga jawabannya. Dari teman-teman aku yang lain, mungkin ada pertanyaan terakhir, silakan. Baik, Kak Regita, silakan masuk. Oke, aku izin tanya ya Kak, untuk oprek di Dian sendiri itu dilakuin kapan? Apa itu 1 kali semester, apa per tahun, apa per pengurusnya? Terus buat diklatnya itu sistemnya gimana? Itu aja. Makasih Kak. Sorry, aku enggak. Aku fokus ngetik barusan, sorry. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Oke, aku ulang ya Kak. Itu buat open recruitment-nya itu dilakuin gimana? Per semester, per tahun, atau per periode pengurusan? Terus kalau diklatnya itu sistemnya gimana? Apa aja yang diituin?
Ini nih diapain? Gitu. Sistemnya loh Kak, kayak diklat ada rangkaian-rangkaiannya itu apa aja. Oh, oke. Nah, untuk oprek sendiri kita melakukan untuk setiap penggantian kepengurusan ya setelah tahun ketiga ini demis melalui MUBES, skema MUBES itu. Nah, kemudian untuk apa tadi rangkaian diklat ya. Rangkaian diklat tuh kita menggunakan sistem diskusi. Nah, tapi di sistem diskusi itu kayak ada pemberian penugasan gitu loh. Nah, penugasan ini seperti berita, terus penulisan resensi atau apalah-apalah itu tergantung kesepakatan pengurus untuk menjalani ini. Karena kan untuk proker diklat ini dijalankan oleh satu pengurus ya, bukan dari litbang doang atau redaksi doang atau pemasaran doang gitu. Jadi kita membuat keputusan, kita akan memberikan penugasan seperti apa. Apakah kita memberikan penugasan seperti liputan, penulisan opini atau apalah gitu, itu tergantung sama keputusan pengurus seperti itu. Oke, aku itu lagi ya Kak, feedback. Kalau rangkaiannya dan penugasannya itu cuma satu kali sehari doang apa beberapa tahap biar bisa jadi anggota Diansnya? Oh, ini rencananya kamu mau daftar Dians? Enggak, cuma pengen tahu doang. Oke. Untuk rangkaiannya tuh penugasan diberikan setiap minggu ya, karena untuk rangkaian diklat ini kita setiap minggu ngadainnya gitu, entah itu hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Nah, habis dikasih penugasan ini ada sistem katalis gitu loh. Apa katalis? Kelompok belajar gitu. Nah, dari katalis ini kita kayak memantau gitu loh progres orang-orang ini seperti apa dan gimana gitu loh. Kita pantau terus untuk itunya. Gitu sih. Jadi penugasannya setiap minggu. Oke. Baik, gimana dari kita sudah cukup jawabannya? Cukup. Mungkin itu tadi pertanyaan dari Kak Regita, pertanyaan terakhir dari LPM Aqua. Mungkin sesi tanya jawab kali ini sudah bisa dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapannya. Link absensi mungkin bisa langsung di-share, Aisyah. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi refreshing atau speaking, yaitu berupa pertanyaan mudah yang selalu dijawab salah. Untuk peserta yang ingin menjawab bisa langsung raise hand atau langsung komen aja. Kepada operator, silakan untuk share screen. Mohon izin moderator, aku mau nanya. Untuk link absensinya ini untuk kita berdua atau Aqua doang? Link absensinya untuk LPM Dians dan juga Aqua, Kak. Jadi untuk peserta sahabat Aqua Suara hari ini. Gitu. Jadi semuanya diharapkan untuk segera mengisi link absensi yang sudah tertera di chat. Oke, terima kasih moderator. Jangan iri dong kalian. Oke, kita langsung mulai untuk sesi kali ini, yaitu sesi speaking. Games-nya berupa pertanyaan yang mudah yang selalu dijawab salah. Mungkin ada yang udah pernah mulai atau pernah main. Silakan, operator. Next. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tapi mayoritas orang jawabnya salah. Oke, next. Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Silakan yang mau jawab bisa langsung raise hand atau langsung on mic aja.
Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Oke, dari Kak Bene, dari Aisyah, dari Kak Tiara. Lampu jalan. Lampu kuning, ada yang bilang lampu merah dan lampu hijau. Oke, next. Jawabannya. Jawabannya lampu merah. Kebanyakan jawab lampu merah. Tapi yang benar kira-kira apa? Jawaban benarnya adalah bisa di-share, Felita? Lampu merah, kuning, hijau. Karena kalau lampu merah, kemungkinan orang-orang bakalan berhenti di tengah aja. Oke, mungkin sudah bisa dilihat nih teman-teman udah pada kecewa. Next, pertanyaan selanjutnya. Ban becak ada berapa? Ban becak kalau di Malang ada 3. Kabinnya ada 3. Hari kita ada 1. Empat, soalnya yang 1 buat serep. Oke, nggak ada ban. Kak Titus ada 5. Di Perindovan juga ada 3 ya, Kak Adit ya. Oke, jadi jawabannya ada 3. Tapi yang benar bukan 3. Next, Solita. Yang benar 6. 3 ban dalam dan 3 ban luar. Ilmu baru ya. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Kenapa kalau di lampu merah mobil suka berhenti? Cocok jadi PU. Kalau lampu hijau jalan. Ada badut, respect sama perannya. Oke, Kak Galus silakan. Kak, kalau misalnya berhenti di lampu emang bisa? Berhentinya di jalan nggak sih? Berhentinya harusnya di jalan dong. Itu jawabannya ya. Takut ditilang, takut polisi, takut ketabrak. Tapi jawaban yang benar kayaknya bukan itu deh. Coba kita next. Karena direm. Kalau nggak direm, mau lampu apa aja juga pasti nyala aja. Udah ada yang benar tadi ya. Rem itu gunanya buat apa? Ini MC. Silakan teman-teman yang mau jawab bisa langsung on-mic. Buat berhenti. Ada yang bilang buat berhenti. Buat kendaraan. Buat kendaraan. Oke. Kata Kak Hanif buat kendaraan. Jawabannya buat berhenti lah. Next, Solita. Buat ngebut. Coba kalau nggak ada rem, Rosi juga nggak berani ngebut. Oke. Teman-teman boleh ketawa ya kalau yang pengen ketawa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Boleh ramein aja ketawanya. Next, Solita. Minuman apa yang paling murah di warteg? Air putih gratis. Air putih gratis. Pengalaman ya kayak kalau ke warteg ya. Air aki. Putih itu susu mas. Air mineral. Air minta. Air raksa. Air raksa ada juga di warteg ya kayak. Air maca. Air kuah. Jawabannya apa? Next, Solita. Air bening. Kalau putih masih mahal. Terus tadi ada yang hampir benar.
Next, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 10 hewan buas dalam waktu 30 detik. Easy nih, Mah. Ayo. Boleh. 9 singa, 1 macan. Lagi. 9 singa, 1 macan. Anggita. Oke. Dari Kanep 9 singa, 1 macan. Next, Velita. 5 macan, 5 singa. Oh gitu. Jadi ininya Hanif juga nggak salah ya, Vel ya. Next, ruang apa yang paling ditakutin di RS? RS ini apa? Ruang pembayaran. Ruang sendiri. Ruang pembayaran. Ruang pembayaran. Ruang administrasi, ruang rindu. Aduh. Ruang rindu. Jawabannya ruang mayat, ruang operasi. Wih, udah banyak yang bener ya. Keren. Next, Valita. Pertanyaan berikutnya. Binatang apa yang jago berenang? Jodi. Wah, binatang apa itu? Ikan. Babi. Ali. Kak Adit jangan buka di sini. Lumba-lumba. Jawabnya ikan. Yang benar apa ya? Bebek. Ikan mah menyelam nggak ngambang. Kayaknya yang ngerti operator Pak ya. Ini ide pertanyaannya dari mana dah? MC kurang tahu ya, karena MC nggak di briefing ini tadi. Dari Google sih ini kayaknya. Bebek cuma snorkeling aja. Jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap ke bawah. Menghadap Tuhan. Next. Oke. Mungkin bisa nanti buat next teman-teman Aqua operator yang mau cari game yang agak susah. Ini teman-teman udah pada tahu. Nah itu tadi pertanyaan terakhir udah banyak yang bisa, kayaknya udah banyak keluar ya. Teman-teman udah belajar juga soal game ini. Makasih banyak buat teman-teman. Ya maaf, LPM Aqua sudah berusaha selucu mungkin meskipun kelihatannya enggak. Kita lanjut. Penyerahan sertifikat aja, langsung sesi test breaking dapat dicukupkan. Lanjut penyerahan sertifikat dari LPM Aqua kepada LPM Dian. Oke. Ini dia sertifikat penghargaan dari LPM Aqua kepada LPM Dian, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara Sahabat Aqua sore hari ini. Mungkin selanjutnya bisa langsung dilanjutkan pada sesi dokumentasi kepada teman-teman yang bertugas. Untuk sesi dokumentasi kepada teman-teman yang bertugas, saya silakan. Jadi di sini ada 2 slide, nanti saya hitung 1 sampai 3. Oke, operator siap? Bisa on cam semuanya teman-teman ya. Oke. Untuk slide pertama, silakan saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya, slide yang kedua. Teman-teman yang belum on cam bisa dipersilakan on cam terlebih dahulu. Saya hitung lagi, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Nah, udah nggak kerasa, udah sampai sini aja, dan waktu juga udah menunjukkan pukul 15.51, mungkin sudah bisa segera ditutup. Kepada teman-teman dari LPM Dian, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara Sahabat Aqua pada sore hari ini. Pandemi memang merubah semua segala aspek, begitu juga dengan kita. Semuanya yang seharusnya nyata, berubah menjadi seperti layar kaca. Kita yang seharusnya berdiri bersama, dipaksa untuk saling menyapa dari layar kaca. Jangan biarkan pandemi merubah kita, namun jadikan pelajaran agar pandemi tetap bisa mengangkat mimpi kita. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari LPM Dian Setia yang telah bersedia hadir dan memberikan antusiasnya dalam acara Sahabat Aqua sore hari ini. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, cukup sekian rangkaian acara kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihan. Saya Maya Agustina Andriana, pamit undur diri. Bila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kasih banyak. Terima kasih ya. Besok-besok oper anggota dong. LPM Dian, please dong, jangan kayak kera lepas. Bagus. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Ajakin kita lagi ya tahun depan ya. Semoga bisa ketemu lagi ya pas offline. Amin.